Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di video pembelajaran dari mahasiswa Universitas Pancasila Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Kali ini kita berkesempatan untuk belajar mengenai materi yang berjudul struktur modal. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Zaini dan saya memiliki anggota kelompok yang bernama Mahda Divikia dan Nindi Rahmawati. Baik, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, berikut adalah table of content atau poin-poin materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi struktur modal, yang kedua ada komponen struktur modal, yang ketiga ada model teori struktur modal, dan yang terakhir adalah kebijakan struktur modal dalam aplikasi bisnis, beserta contoh soal. Baik, kita masuk ke definisi struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan utang, modal pinjaman, dan ekuitas modal sendiri dalam pembiayaan aset perusahaan. Struktur ini menunjukkan bagaimana perusahaan mendanai operasional dan pertumbuhannya. Secara sederhana, struktur modal itu seperti resep keuangan sebuah perusahaan. Mereka bisa pakai modal pinjaman atau modal sendiri. Nah, perimbangan ini antara keduanya ini sangat menentukan seberapa kuat dan lincah perusahaan itu bergerak. Ini sangat krusial karena setiap keputusan pendanaannya punya konsekuensi. Lalu kita masuk ke komponen struktur modal. Dibagi menjadi dua, yang pertama ada utang atau debt, yang kedua ada ekuitas atau equity. Utang dibagi menjadi dua, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Sementara ekuitas itu terdiri menjadi tiga, ada saham biasa, saham preferred, dan laba ditahan. Jadi apa saja bahan-bahan yang membentuk struktur modal ini? Utang, ini ibarat pinjaman. Ada yang jangkanya pendek, seperti pinjaman bank untuk kebutuhan operasional sehari-hari, biasanya di bawah 1 tahun. Lalu ada yang jangkanya panjang, seperti obligasi yang bisa dipakai untuk membiayai proyek besar. Keuntungannya, bunga utang bisa jadi pengurang pajak atau tax shield, dan pemegang utang tidak punya hak suara di perusahaan. Kekurangannya, ada kewajiban membayar bunga secara berkala dan pokok utang yang harus dilunasi. Sementara itu, ekuitas ini adalah modal sendiri dari pemilik. Ada saham biasa, pemilik sebenarnya dengan hak suara dan potensi dividen. Saham preferred hybrid punya fitur utang dan ekuitas, dan laba ditahan, keuntungan yang tidak dibagikan tapi diinvestasikan kembali ke perusahaan. Keuntungannya, tidak ada kewajiban pembayaran tetap dan tidak ada jatuh tempo. Namun ada kekurangannya. Bisa mengecerkan kepemilikan dan lebih mahal daripada utang karena risiko yang lebih tinggi bagi investor. Selanjutnya ada model-model teori struktur modal. Yang pertama ada Miller and Modigliani MM atau Irrelevant Theory, di mana ditentukan oleh present value dari ekspektasi return di masa datang dan bukan tergantung pada struktur modal perusahaan. Yang kedua ada trade-off model, yaitu penambahan utang pada struktur modal akan berdampak pada dua sisi yang bertolak belakang, yaitu tax held dan agency cost. Lalu ada pecking order theory, di mana mengutamakan dana hasil internal, diikuti secara berurutan oleh penggunaan dana utang yang berisiko rendah. Selanjutnya ada agency cost theory. Semakin kecilnya nilai saham yang beredar, maka semakin kecil pula masalah agensi antara manajer dan pemegang saham. Selanjutnya juga ada signaling theory. Keputusan keuangan adalah sinyal yang dikirim oleh manajer kepada investor untuk mengurangi informasi simetri. Lalu ada free cash flow hypothesis, yaitu pengelolaan arus kas bebas untuk membayar bunga utang dan dividen, mencegah manajer dari kemungkinan penyimpangan atau penyalahgunaan pendapatan perusahaan untuk tujuan pribadi. Lalu ada market timing theory, dapat meningkatkan atau menurunkan volume transaksi perdagangan saham. Lalu ada juga kebijakan struktur modal dalam aplikasi bisnis. Yang pertama itu adalah leverage tinggi atau high leverage capital structure, menggunakan proporsi modal pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal sendiri. Selanjutnya juga ada agresif atau aggressive capital structure, yaitu menggunakan proporsi modal pinjaman yang tinggi dengan harapan meningkatkan potensi keuntungan meskipun dengan risiko yang lebih tinggi. Ada juga konservatif atau konservatif capital structure, yaitu menggunakan lebih sedikit hutang dan lebih banyak ekuitas untuk mengurangi risiko.
serta the optimal capital structure. Menyeimbangkan modal sendiri dan modal pinjaman untuk mencapai biaya modal terendah dan nilai perusahaan yang makin maksimum. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai contoh soal struktur modal, yaitu PT Sejahtera Bersama adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Saat ini PT Sejahtera Bersama memiliki struktur permodalan sebagai berikut. Yang pertama, komponen modal, jumlah modal, bobot biaya modal, serta biaya modal dan persen. Komponen modal terdiri dari utang jangka panjang dengan jumlah modal Rp800.000, bobot 0,40, biaya modalnya 7%. Selanjutnya ada saham preferen 150.000 dengan bobot 0,075 serta biaya modalnya 9%. Selanjutnya ada saham biasa dengan biaya modal Rp900.000 dengan bobot 0,45 serta biaya modal 11%. Yang terakhir ada saldo laba dengan jumlah modal Rp150.000 dengan bobot 0,075 serta biaya modal 10%. Informasi tambahannya yaitu yang pertama, biaya utang setelah pajak dihitung menggunakan formula biaya utang sebelum pajak dikali 1 min tarif pajak. Dan yang kedua, tarif pajaknya adalah 20%. Pertanyaannya yang pertama, lengkapi tabel di atas dengan menghitung total modal, biaya modal untuk masing-masing komponen dan persentase biaya modal terhadap total biaya modal. Yang kedua, hitunglah biaya utang jangka panjang setelah pajak. Dan yang terakhir, hitunglah weighted average cost of capital atau WACC dari PT Sejahtera Bersama. Pembahasan soal struktur modal. Yang pertama, menghitung total modal yaitu dengan rumus jumlah utang jangka panjang ditambah saham preferen ditambah saham biasa serta ditambah saldo laba. Dengan total modal Rp800.000 ditambah Rp150.000 ditambah Rp900.000 ditambah Rp150.000 dengan menghasilkan total modal Rp2 juta. Dan yang kedua, hitung biaya modal untuk setiap komponen. Yang pertama, utang jangka panjang dengan biaya modal Rp800.000 dikali persentase 7% sama dengan Rp56.000. Yang kedua, saham preferen dengan Rp150.000 dikali 9% sama dengan Rp13.500. Yang ketiga, ada saham biasa dengan biaya modal Rp900.000 dikali 11% menghasilkan Rp99.000. Dan yang terakhir, saldo laba dengan biaya modal Rp150.000 dikali 10% sama dengan Rp15.000 dengan total biaya modal Rp56.000 ditambah Rp13.500 ditambah Rp99.000 ditambah Rp15.000 menghasilkan total biaya modal sebesar Rp183.500. Selanjutnya, menghitung persentase biaya modal terhadap total biaya modal. Dari total biaya tadi, pembaginya adalah Rp183.500 dengan cara utang jangka panjang Rp56.000 dibagi Rp183.500 dikali 100% menghasilkan 30,52%. Yang kedua ada saham preferen Rp13.500 dibagi Rp183.500 dikali 100% menghasilkan 7,36%. Yang ketiga ada saham biasa yaitu Rp99.000 dibagi Rp183.500 dikali 100% menghasilkan 53,95%. Serta yang terakhir ada saldo laba Rp15.000 dikali Rp183.500 dikali 100% menghasilkan 8,17% dengan total persentase akhir 99,98%. Oke, untuk menghitung biaya utang jangka panjang setelah pajak itu, di mana biaya utang setelah pajak sama dengan biaya utang sebelum pajak dikali dengan dalam kurung 1 dikurang tarif pajak. Jadi, 7% dikali dalam kurung 1 dikurang 0,20, maka mendapatkan biaya utang setelah pajaknya sebesar 5,60%.
Lalu kita menghitung biaya WACC, di mana WACC itu rumusnya adalah dalam kurung bobot utang dikali biaya utang setelah pajak ditambah dalam kurung bobot saham preferen dikali biaya saham preferen ditambah dalam kurung bobot saham biasa dikali biaya saham biasa ditambah bobot saldo laba dikali biaya saldo laba. Maka WACC sama dengan dalam kurung 0,40 dikali 5,60% ditambah 0,075 dikali dengan 9% ditambah 0,45 dikali 11% ditambah lagi dengan 0,075 dikali 10%. Maka mendapatkan WACC sebesar 0,08615 atau setara dengan 8,615%. Kesimpulan dari hasil presentasi kami adalah struktur modal merupakan perbandingan utang dan modal sendiri untuk membiayai operasional dan pengembangan usaha. Komponennya meliputi utang jangka panjang atau utang jangka pendek dan ekuitas. Model teorinya yaitu mencakup pendekatan tradisional, Modigliani-Miller atau MM, tanpa dan dengan pajak, serta pecking order theory. Kebijakan struktur modal melibatkan pemilihan antara leverage tinggi, konservatif, agresif, atau optimal, dengan mempertimbangkan aset, penjualan, dan kondisi pasar. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.